Oke, ketemu lagi teman-teman dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berupa materi introduction, merupakan topik pertama dari mata kuliah Fundamental Drawing for Animation. Oke, pada topik ini saya akan menyampaikan tentang satu komponen saja yang ada dalam tubuh manusia yang memungkinkan kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita. Kenapa itu menjadi penting? Karena secara keseluruhan mata kuliah ini akan berfokus pada human gesture dan human pose. Walaupun perkembangan berikutnya akan ada human interaction maupun human scene. Nah, komponen apakah itu? Yaitu komponen yang dikenal dengan joint atau persendian. Oke, kita lanjut saja. Nah, seperti yang tampak di sini, kita mengenal istilah synovial joint. Apa synovial joint itu? Intinya synovial joint adalah persendian yang menghubungkan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita satu arah maupun lebih dari dua arah. Sesuai dengan namanya, ada beberapa persendian yang dapat kita lihat di sini. Di antaranya ada pivot joint, disebut dengan pivot joint karena bentuknya berupa poros, ya, adanya di tulang leher kita, memungkinkan kita untuk menggerakkan kepala kita menengok ke kiri ke kanan. Namun ada keterbatasannya, kita tidak bisa memutar kepala kita sampai 360 derajat misalnya. Oke, berikutnya ada hinge joint atau engsel. Seperti namanya engsel, maka gerakannya hanya gerakan-gerakan yang cukup terbatas. Misalnya pada pergelangan tangan kita, gerakannya hanya ke depan, kemudian balik lagi ke posisi semula. Pada pergelangan kaki kita, di lutut kita, joint hinge jointnya itu kita hanya bisa melipat kaki kita ke belakang, kemudian kembali ke posisi semula. Nah, kemudian berikutnya ada saddle joint. Kenapa disebut dengan saddle? Karena bentuknya seperti saddle atau pelana. Ya. Memungkinkan gerakannya ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya. Selain saddle joint, di pergelangan tangan kita juga ada condyloid joint. Ya. Oleh sebab itu kita bisa memutar-mutar telapak tangan kita, pergelangan tangan kita. Gitu. Berikutnya ada yang disebut dengan plane joint. Plane joint posisinya ada di antara tarsal, tulang tarsal atau tulang telapak kaki kita. Bentuknya seperti dua lempengan yang menempel, gerakannya bergeser. Ya. Selain itu juga ada ball and socket joint. Bentuknya seperti bola, terus kemudian ada penampangnya, gerakannya bisa berputar. Ya. Ini adalah joint atau persendian yang gerakannya paling paling banyak, yang bisa mengakomodir cukup banyak gerakan. Ya, ada posisinya itu ada di tulang pangkal paha kita maupun di pinggul kita. Oke, untuk lebih memudahkannya, teman-teman bisa lihat di sini penggambarannya. Ini untuk yang hing. Ya, selain bergerak ke depan, terus kemudian kembali ke posisi semula atau ke belakang, kembali ke posisi semula, hing joint ini juga memungkinkan gerakan seperti memuntir, memelintir, seperti di pergelangan tangan kita. Berikutnya ada pivot, seperti poros, dia bergerak berputar. Kemudian ada ball and socket. Ya, bentuknya gerakannya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ada plane. Plane gerakannya bergeser. Kemudian ada saddle. Saddle gerakannya bisa berputar-putar. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi yang cukup singkat, ini berupa pengantar. Intinya, diharapkan teman-teman bisa memahami gerakan tubuh manusia, karena secara keseluruhan pada materi kuliah ini, pada mata kuliah ini, secara keseluruhan kita akan berfokus pada human gesture maupun human pose, ya. Diharapkan teman-teman bisa meng-create sebuah gambar, sekalian meng-create juga mengkomunikasikan sebuah gambar yang menggambarkan tentang gerakan tubuh manusia secara logik tentunya. Ya, walaupun memang ada beberapa kondisi yang membuat manusia seakan-akan bisa menggerakkan tubuhnya di luar logika kita. Misalnya beberapa pemain akrobat maupun beberapa atlet, misalnya penari balet, gerakan-gerakannya sudah kadang-kadang di luar logik kita gitu. Tapi memang di sini diharapkan kita bisa memahami sejauh apa manusia bisa menggerakkan tubuhnya, terus kemudian kita bisa mengcapture gerakan itu sehingga kita bisa mengkomunikasikannya. Ya. Pada materi-materi selanjutnya saya akan menyampaikan lebih kepada teknik-teknik bagaimana kita menggambar atau mengcapture sebuah gerakan. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami.
Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.